Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur, dan hanya kepada baginda Muhammad SAW kita senantiasa bersolawat. Baik, perkenalkan, nama saya Pedriansa, program studi agroteknologi semester 5. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berbentuk PPT yang akan saya buatkan dalam bentuk video atau saya presentasikan dalam bentuk video, yang berjudul Prinsip Ekonomi dan Aplikasinya dalam Usaha Tani. Pendahuluan. Ekonomi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sumber daya terbatas dialokasikan secara efisien dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan pemasaran hasil pertanian. Nah, mengapa ekonomi pertanian itu penting? Karena yang pertama, pertanian adalah kegiatan ekonomi yang memerlukan pengelolaan yang efisien. Yang kedua, petani perlu membuat keputusan ekonomi dalam produksi dan pemasaran. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya untuk mencapai keuntungan maksimal. Yang terakhir, mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, langsung masuk ke pengertian ilmu ekonomi pertanian. Apa itu ilmu ekonomi pertanian? Yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aplikasi teori ekonomi dalam kegiatan pertanian untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya. Nah, ruang lingkupnya ada yang pertama produksi, yaitu analisis fungsi produksi, input dan output, efisiensi teknis. Yang kedua konsumsi, pola konsumsi, permintaan hasil pertanian. Yang ketiga pemasaran, yaitu distribusi, harga, dan rantai nilai produk pertanian. Yang terakhir kelembagaan, sistem penguasaan lahan, akses modal, dan kebijakan. Nah, konsep dasar usaha tani. Usaha tani adalah kegiatan mengalokasikan sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk pertanian dan memperoleh keuntungan. Nah, ada beberapa faktor produksi. Yang pertama itu lahan dan tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir manajemen. Nah, tujuan usaha tani: yang pertama maksimalisasi keuntungan, yang kedua efisiensi produksi, dan yang ketiga keberlanjutan usaha, dan yang terakhir kesejahteraan petani. Nah, adapun prinsip ekonomi dalam usaha tani. Nah, dengan pengorbanan tertentu memperoleh hasil maksimal, atau dengan hasil tertentu mengeluarkan pengorbanan minimal. Aplikasi prinsip ekonomi. Yang pertama efisiensi teknis, yang artinya menggunakan input dengan tepat untuk mencapai output optimal. Nah, yang kedua efisiensi alokatif, yang artinya kombinasi input yang meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga efisiensi ekonomis, yang artinya mencapai keuntungan maksimal dengan sumber daya terbatas. Yang terakhir prinsip marginal, yang artinya tambahan input menghasilkan tambahan output yang menurun, atau yang biasa disebut dengan law of diminishing returns. Yang kemudian kita masuk ke analisis biaya dan pendapatan usaha tani. Yang pertama komponen biaya, yaitu ada yang dibilang biaya tetap atau fixed cost. Yang dimaksud di situ ada sewa lahan, penyusutan alat, dan pajak tanah. Yang kedua biaya variabel atau variable cost. Yang pertama seperti benih dan bibit, pupuk dan pestisida, serta tenaga kerja. Nah, kemudian analisis pendapatan kotor, yang dimana pendapatan kotor dimaksud dari hasil produksi dikalikan dengan harga jual. Nah, pendapatan bersih itu yang dimana pendapatan kotor dikurang dengan total biaya. Kemudian RC ratio, penerimaan per total biaya. Nah, layak jika lebih atau lebih besar dari 1. Fungsi produksi pertanian, law of diminishing returns, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Penambahan input secara terus-menerus dengan input lain tetap akan menghasilkan tambahan output yang semakin menurun. Nah, 3 tahap produksi. Yang tahap pertama itu ada produksi meningkat dengan laju yang semakin cepat. Yang kedua
produksi meningkat dengan laju menurun atau optimal. Yang ketiga, produksi menurun tidak efisien. Nah, aplikasi praktis dalam usaha tani. Yang pertama, pengambilan keputusan produksi seperti memilih komoditas yang menguntungkan berdasarkan analisis pasar. Yang kedua, menentukan skala usaha yang optimal. Dan yang ketiga, menghitung dosis pupuk yang efisien. Yang kedua, manajemen risiko. Yang pertama, diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko. Yang kedua, penerapan teknologi tepat guna. Yang terakhir, perencanaan keuangan dan modal kerja. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, pemasaran hasil, yang seperti analisis rantai pasok dan nilai tambah produk. Yang kedua, strategi penetapan harga kompetitif. Yang terakhir, akses ke pasar yang menguntungkan. Nah, adapun kesimpulan pada PPT yang saya buat ini, yang pertama itu, prinsip ekonomi adalah dasar pengambilan keputusan dalam usaha tani untuk mencapai efisien dan profitabilitas. Yang kedua, pemahaman fungsi produksi, biaya, dan pendapatan sangat penting untuk keberhasilan usaha tani. Yang ketiga, aplikasi prinsip ekonomi membantu petani mengoptimalisasikan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir yaitu analisis ekonomi usaha tani mendukung keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ya, mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam bentuk video atau presentasi PPT dalam bentuk video. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.